Juventus, nasibmu kini 2022 bangkit, 2023 degradasi ke Serie B lagi. Hampir 17 tahun setelah Calciopoli, Juventus terancam degradasi lagi akibat pemalsuan laporan keuangan. Tahun 2022 adalah tahun roller coaster untuk Juventus. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, Bianconeri tidak memenangkan satu trofi pun dalam satu musim. Mereka juga membuka 2022-2023 dengan amat buruk, terdampar di papan tengah Serie A dan terdegradasi dari Liga Champions Eropa ke Liga Eropa. Umpatan kemarahan fans yang menjelek-jelekan Sang Allenatore, Massimo Allegri, pun tak terhindarkan. Apa boleh bikin? Martabat tiran Italia yang mendominasi kancah domestik selama satu dekade terakhir ini luntur dengan perlahan tapi pasti. Presiden Andrea Agnelli membela Allegri habis-habisan, seolah membeo Arsenal dengan jargon percaya pada proses, yang saat ini tengah mereka nikmati hasilnya bersama Mikel Arteta. Hasilnya, ajaib. Meski tetap terseok di Eropa, Juventus mampu mencatatkan 7 kemenangan beruntun di Serie A tanpa kebobolan satu kali pun. Terakhir membungkam Cremonese 1-0, Kamis 5 Januari dini hari waktu Indonesia Barat pasca jeda Piala Dunia. Kini Sinyonya tua merangsek naik ke peringkat ketiga, 2 poin di bawah AC Milan dan 7 angka di bawah sang pemuncak Napoli. Dibuka dengan kemenangan. Apakah lantas 2023 akan menjadi tahun penuh berkah untuk Juventini? Tunggu dulu, tidak semudah itu. Yang harus fans cemaskan bukanlah kejadian di lapangan, melainkan apa yang terjadi dan akan terjadi di luar lapangan. Juventus dikepung dari segala arah, menghadapi penyelidikan dari jasa penuntut Turin, jasa Federal Italia, juga UEFA. Di saat segala perhatian tertuju pada Piala Dunia 2022, Serie A dibikin geger dengan mundurnya semua 10 anggota Dewan Direksi Juventus pada 28 November 2022, termasuk Presiden Agnelli dan Wakil Presiden sekaligus legenda klub Pavel Nedved. Setelah 12 tahun membina Juve meraih 9 Scudetto beruntun, 5 Coppa Italia, 5 Supercoppa Italiana, serta 5 gelar Liga beruntun untuk Juventus wanita, presiden tersukses sepanjang sejarah Bianconeri itu dipaksa mundur. Pada September 2018, tak lama setelah mengumumkan perekrutan Cristiano Ronaldo, Juventus ternyata bernilai 1,7 miliar euro. Sekarang mereka cuma bernilai 700 juta euro. Kok bisa? Ambisi ketinggiannya dicapai dengan cara-cara sembrono. Juventus diselidiki atas tuduhan pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan demi mempercantik pembukaan yang luluh lantak dihajar pandemi, skandal plusvalenza, dan manipulasi laporan keuangan Juventus. Beberapa investigasi digencarkan untuk menyelidiki Juventus. Sekitar 2 tahun yang lalu, Coviso, badan pengawas untuk Serie A, membuka investigasi terhadap lusinan kesepakatan yang melibatkan nilai transfer pemain. Temuan tersebut diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum Turin, yang lantas membuka penyelidikan kriminal pada Mei 2021 dengan nama investigasi Prisma. Menurut investigasi tersebut, sebanyak 14.000 halaman di dokumen hasil penyadapan dan dokumen elektronik berisikan bukti beberapa kasus pemalsuan laporan tahun finansial 2018-2019 sampai 2020-2021, dipalsukan lewat keuntungan modal fiktif dari transfer dan peminjaman pemain serta penghematan fiktif hasil pemotongan gaji pemain. Juventus dan 12 pejabat tinggi mereka, termasuk bekas direktur sepak bola Fabio Paratici, kini di Tottenham, dan penasihat hukum Cesare Gabasio, telah didakwa. Mereka semua dituduh melakukan semua atau sebagian dari 4 dakwaan berikut: manipulasi pasar, faktur palsu, pemalsuan pengungkapan perusahaan, serta mencegah otoritas pengawas melakukan tugasnya. Investigasi pertama adalah terkait keuntungan modal atau plusvalenza artifisial. Dalam sepak bola, plusvalenza pada dasarnya adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset, seperti pemain. Katakanlah, sebagai contoh, Juventus merekrut pemain seharga 100 juta euro dengan kontrak 5 tahun. Mereka akan mengamortisasi banyak hak pendaftaran pemain selama masa kontraknya. Biasanya disebarkan secara merata selama 5 tahun. Singkatnya, nilai amortisasi pemain adalah 20 juta euro per tahun. 100 juta euro dibagi 5, alih-alih tercatat sebagai 100 juta euro penuh di tahun pembelian. Jadi, jika Juve kemudian menjual pemain itu setelah 3 tahun seharga 60 juta euro, mereka akan memperoleh keuntungan modal sebesar 20 juta euro atas hak pendaftarannya. 60 juta euro dikurangi sisa 40 juta euro dalam nilai yang diamortisasi.
Tindakan seperti ini tidak ilegal dan bisa digunakan untuk mempermak pembukuan yang babak belur. Mari kembali ke investigasinya. Jaksa penuntut umum Turi dan Konsol, otoritas yang bertanggung jawab memonitor aktivitas keuangan perusahaan Italia yang terdapat di pusat saham, mendeteksi 156 juta euro plus valenza dari 2018-2019 sampai 2020-2021 dan 60 juta euro di 2021-2022 sebagai hasil dari 22 aktivitas transfer yang dicurigai. Pihak penyidik menegaskan bahwa semua orang di kubu Juventus tahu apa yang terjadi. Pada September 2021, Presiden Agnelli tersadar berbicara dengan John Elkann, CEO Exor, yang memegang saham pengendali klub. Ia berkata, terjadi penggunaan plus valenza besar-besaran, tapi pasarnya jeblok. Kita mengambil resiko dan Dewa Direksi tahu kita menggunakan koreksi. Elkann menjawab, iya, tetapi direktur olahraga kita berlebihan melakukannya. Transfer yang berlebihan dan dicurigai tersebut ialah transfer operasi cermin, yakni pertukaran pemain dengan nilai jual yang sama tanpa melibatkan uang, karena nilai kedua pemain saling mencerminkan satu sama lain. Yang paling terkenal tentu saja pertukaran antara Arthur dan Miralem Pjanic yang melibatkan Barcelona pada 2020, dengan kedua pemain dinyatakan memiliki nilai 75 juta euro. Keuntungan modal atau plus valenza besar-besaran untuk Juventus yang merekrut gelandang Bosnia Herzegovina tersebut di harga 32 juta euro pada 2016. Buku hitam FP, Fabio Paratici, disita di kantor Federico Cherubini, direktur olahraga yang sekarang oleh Guardia di Finanza, polisi finansial Italia. Kumpulan dokumen ini juga berisi berbagai aktivitas transfer mencurigakan yang dilakukan oleh Paratici. Di dalamnya, Cherubini menuliskan penggunaan plus valenza yang berlebihan. Meski pada akhirnya Juventus dinyatakan tak bersalah pada April 2022 lantaran lemahnya bukti, investigasi kembali dibuka terhadap Juventus dan beberapa klub beserta eksekutif mereka pada 22 Desember 2022. Jaksa penuntut federal mengidentifikasi sebuah sistem terorganisir serta skema perencanaan anggaran mendapatkan pemain yang bukan untuk alasan teknis, melainkan demi mencapai target ekonomi secara artifisial. Berkat relasi Paratici dengan eksekutif klub-klub lain, Juventus dan mitra-mitra mereka akan saling mentransfer pemain dengan nilai yang digelembungkan. Mereka diduga saling bantu dengan harapan mendapat balas budi dari pihak yang dibantu. Investigasi kedua terkait penghematan fiktif dari pemotongan gaji pemain yang nyatanya tak pernah terjadi. Dua operasi dijalankan pada 2019-2020 dan 2020-2021. Yang kedua melibatkan 17 pemain. Ditekan krisis pandemi, Juventus meminta para pemain untuk tak digaji selama 4 bulan dan di atas kertas melaporkan penghematan sebesar 90 juta euro. Yang tidak mereka laporkan adalah pemain-pemain tersebut hanya tak akan digaji selama 1 bulan. Sementara 3 bulan sisanya akan dibayarkan belakangan. Entah sebagai bonus loyalitas untuk pemain yang bertahan atau sebagai intensif untuk pemain yang hengkang. Kesepakatan ini tertuang dalam surat-surat privat yang tak dilaporkan oleh Juventus dan disita di firma hukum Federico Restano di Turin. Jadi, Juventus berkomitmen membayarkan gaji 3 bulan, sembari tetap melaporkan penghematan 90 juta euro, padahal seharusnya hanya 22 juta euro. Bekas kapten dan bek Juventus Giorgio Chiellini yang akan keluar Giuseppe pada Juni 2022 ditanya soal ini pada 4 April 2022. Pada 2019-2020 saya meminta rekan-rekan untuk mengakomodasi permintaan klub, kata Chiellini dilansir dari BBC.